Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang analisis data. Nah, mungkin teman-teman sebetulnya sudah dapat ya ini di metode penelitian kuantitatif ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan statistika. Jadi memang ada kaitannya ya, karena eksperimen ini memang merupakan metode yang bisa menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Nah, mostly di dalam eksperimen ini memang datanya ini lebih banyak menggunakan data-data kuantitatif. Nah, jadi hari ini kita akan pelajari sedikit untuk analisis data yang berhubungan dengan data-data eksperimen. Oke, sebelum kita membahas tentang analisis atau teknik-teknik analisis data di dalam eksperimen, kita perlu merefresh lagi teman-teman ya, perlu tahu dulu basic-basic mengenai salah satu yang paling penting adalah desain eksperimen kita. Gitu. Jadi desain eksperimen ini sangat penting gitu ya, baik di dalam penjelasan metodologi sampai untuk kita menentukan teknik analisis data yang paling sesuai. Nah, sedikit untuk merefresh, misalnya mengenai desain eksperimen, ya, ini saya ambilkan dari bukunya Seniati, Yulianto, dan Setiadi 2011. Kita bisa lihat di sini, eksperimen kita ini eksperimen dengan berapa kelompok perlakuan, gitu ya. Apakah hanya satu kelompok? Kalau satu kelompok berarti mungkin kita sebut sebagai one group. Nah, satu kelompok ini ada pengukuran pre dan post nggak? Pengukuran sebelum diberikan perlakuan dan setelah diberikan perlakuan. Contohnya misalnya ingin melihat efektivitas pelatihan gitu ya, efektivitas pelatihan berkomunikasi misalnya, atau efektivitas pelatihan untuk teknik konseling. Jadi ingin melihat apakah seseorang itu mengalami peningkatan dalam hal skill atau keterampilan konseling sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan tersebut. Maka desainnya bisa kita sebut sebagai desain one group pre-test post-test design. Nah, yang kedua di sini, kalau di dalam eksperimen kita itu ada dua kelompok perlakuan. Nah, dua kelompok perlakuan ini biasanya adalah misalnya satu adalah kelompok kontrol, yang satu lagi adalah kelompok eksperimen. Jadi kalau misal dengan contoh yang tadi, satu kelompok itu mendapatkan pelatihan micro teaching atau micro skill untuk konseling misalnya, yang satu lagi kelompok ini tidak diberikan pelatihan apapun. Maka dua kelompok itu kita sebut dengan desain eksperimen match atau match, dipasangkan ya, to group design. Nah, match to group design itu apabila penempatan kita dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain itu dipasangkan, dimatchingkan. Misalnya, apa yang dimatchingkan? Oh, misalnya adalah skor intelektualnya, atau misalnya jenis kelaminnya. Nah, tergantung pada apakah variabel subjek yang menurut kita berpotensi untuk menjadi variabel ekstranius atau bisa mencemari hasil eksperimen. Sehingga faktor tersebutlah yang kita kendalikan dengan dipasangkan yang mendekati antara dua partisipan ini, yang satu ditaruh di kelompok satu, yang satu ditaruh di kelompok lainnya. Itu yang kita sebut sebagai match to group design. Nah, bagaimana bila kelompoknya ini perlakuannya lebih dari dua? Nah, jika perlakuannya lebih dari dua, itu bisa disebut block one way ANOVA design. Nah, jadi ini kalau variabelnya tetap satu gitu ya. Misalnya tadi saya ingin melihat pelatihan, efektivitas pelatihan terhadap penampilan micro skill dalam konseling. Nah, maka jika kelompoknya lebih dari dua, maka kita bisa sebut sebagai block one way ANOVA one way ANOVA design. Nah, bagaimana pula kalau kelompoknya ini lebih dari tiga? Maka desainnya kita sebut sebagai desain faktorial. Ya, kita bisa sebut block factorial design. Nah, berikutnya,
kalau di dalam penentuan kelompok antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol misalnya, kita lakukan randomisasi, ya. Nah, maka namanya bisa disebut misalnya randomized two group design. Artinya ada dua kelompok perlakuan, baik itu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, atau keduanya sama-sama kelompok eksperimen. Misalnya yang satu tadi, kelompok eksperimen satu adalah diberikan pelatihan micro skill counseling dengan metode AB misalnya ya. Nah, sedangkan yang kedua juga diberi perlakuan pelatihan keterampilan micro skill dengan metode CD. Nah, maka di situ ada dua kelompok yang dirandomisasi di dalam penempatannya. Kita sebut desainnya sebagai randomized two group design. Bagaimana pula jika lebih dari dua kelompok? Nah, ada istilah di sini randomized one way ANOVA design. Atau kalau lebih dari 3 kelompok perlakuan, maka kita sebut randomized factorial design. Intinya randomized ini adalah bahwa di dalam penempatan partisipan ke dalam kelompok itu dilakukan secara random atau dengan randomisasi. Bisa dengan block randomization, bisa juga dengan randomisasi yang lain. Nah, kemudian kalau di dalam desainnya tersebut kita juga melakukan kontrol statistik, maka di situ ada kelompok yang kita sebut sebagai analysis of covariance atau ANCOVA to group design. Artinya ada dua data dari dua kelompok yang berbeda, tetapi ada variabel yang kita kendalikan di dalam pengukurannya. Nah, selanjutnya kalau lebih dari dua kelompok disebutnya ANCOVA one way ANOVA design. Dan kalau faktorial, maka disebut ANCOVA factorial design. Nah, ini sekedar memberikan review atau pengulangan mengenai desain eksperimen. Penyebutan istilah-istilah ini bisa jadi Anda temukan berbeda ketika misalnya kita baca langsung di bukunya Christensen seperti itu, atau di versi-versi penjelasan mengenai psikologi eksperimen yang lain. Jadi istilah ini sekali lagi bisa berbeda. Tapi kurang lebih kalau Anda pahami, itu akan mempermudah Anda untuk memahami kesamaan di antara keduanya. Nah, sebelum kita bahas mengenai teknik analisis, kita perlu sedikit mengenal tentang jenis kesesatan atau error di dalam eksperimen. Jadi, sekalipun desain eksperimen itu telah kita susun sebaik mungkin, kita lakukan kontrol yang ketat terhadap berbagai variabel ekstranius yang sudah kita bisa prediksi, kemungkinan adanya error ini tidak bisa dihindari, gitu ya. Jadi artinya apa? Bahwa ketika nanti hasilnya menunjukkan adanya perbedaan antara skor di dalam kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen misalnya, atau skor di dalam kelompok kalau satu kelompok berarti antara data pretest dan data post-test misalnya. Sebagiannya itu bisa disebabkan memang karena perlakuan atau manipulasi yang kita berikan, dan sebagian lainnya itu bisa karena adanya pengaruh dari variabel ekstranius gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai error. Nah, di dalam eksperimen ada dua jenis kesesatan atau error. Yang pertama adalah kesesatan konstan dan kesesatan tidak konstan. Oke, di dalam kesesatan konstan artinya apa? Bahwa kesesatan ini atau error ini selalu ada di dalam semua eksperimen sejenis. Jadi tidak hanya di eksperimen yang kita lakukan saja, tapi eksperimen sejenis yang dilakukan oleh orang lain pun akan selalu mengandung error ini. Pengaruh variabel ekstranius yang selalu ada, kadang tidak bisa kita ketahui atau tidak bisa kita perhitungkan kekuatannya, dan kadang juga tidak bisa kita pisahkan dari tadi perbedaan hasil yang ditimbulkan oleh variabel eksperimental. Jadi bercampur antara efek memang manipulasi yang sesungguhnya dengan efek variansi atau errornya. Yang kedua, itu kesesatan tidak konstan. Nah, di dalam kesesatan tidak konstan, ya, jadi ini kesesatan yang terjadi hanya dalam satu atau beberapa eksperimen saja.
atau dalam satu atau beberapa kelompok eksperimen, tapi tidak terjadi pada semua kelompok eksperimen kita. Jadi maksudnya gini, misalnya saya tadi melakukan ingin melihat gitu ya, bagaimana sih pengaruh pelatihan micro skill counseling itu ya pada kelompok yang tidak diberikan pelatihan dengan kelompok yang diberikan. Nah itu ya, berarti ada 2 kelompok. Nah kesesatan tidak konstan itu terjadi ketika error itu terjadi hanya pada dalam satu kelompok saja, misalnya dalam kelompok yang mendapatkan perlakuan, tapi tidak terjadi pada kelompok kontrol. Nah, seperti itu. Di dalam kesesatan tidak konstan itu ada 3 jenis ya. Yang pertama kesesatan tipe S, kesesatan tipe G, dan kesesatan tipe R. Apa bedanya? Kalau kesesatan tipe S itu ada fluktuasi subject sampling. Jadi variabelnya yang menjadi error ini adalah pada variabel subjeknya, partisipannya. Jadi misalnya terjadi ketidaksetaraan dalam distribusi anggota kelompok. Nah, jadi error. Jadi misalnya tadi di dalam menentukan siapa yang masuk kelompok kontrol dan eksperimen, saya tidak lakukan matching nih, atau saya tidak lakukan randomisasi. Atau bahkan sekalipun kita sudah lakukan randomisasi, kemungkinan terjadinya error itu masih tetap ada gitu ya. Nah, hanya saja kalau kita lakukan randomisasi, kita bisa meminimalisir sekecil mungkin error tersebut. Kenapa? Karena sebaran error itu secara merata kita sebarkan di kedua kelompok. Gitu. Jadi misalnya gini, tadi saya ingin melakukan pelatihan memberikan eksperimen untuk melihat efektivitas pelatihan pada konseling tadi. Nah, ketika menentukan mana yang kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, misalnya saya tidak melihat apakah orang-orang ini misalnya punya background pendidikan psikologi semua atau tidak. Ataukah apakah orang-orang ini memiliki pengalaman yang sama atau tidak. Misalnya mereka sebelumnya sudah pernah mendapat pelatihan studi atau belum. Nah, ini bisa menjadi bias atau error juga. Sehingga kalau kita bisa antisipasi bahwa, oh, orang yang pernah punya pengalaman serupa, ya pastinya knowledge-nya lebih baik, skill-nya kemungkinan juga lebih tinggi, misalnya begitu ya. Jika kita tahu itu, kita bisa jadikan itu sebagai teknik kita untuk mendata. Misalnya, saya punya 10, contoh saja ini ya, saya punya 10 orang, 5 orang akan saya masukkan kelompok kontrol, 5 orang akan saya masukkan ke kelompok eksperimen. Nah, kalau kita tahu tadi bahwa, oh ternyata ada 4 orang nih yang dari 10 orang ini yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sejenis misalnya, maka kita bisa bagi 4 ini kita bagi, 2 kita masukkan kelompok kontrol secara acak, dan 2 lagi kita masukkan kelompok eksperimen secara acak. Nah, itu cara untuk meminimalisir kesesatan tipe S. Berikutnya, kesesatan tipe G. Kesesatan tipe G ini adalah ketika variabel ekstraneus itu mempengaruhi satu atau beberapa grup saja di dalam eksperimen. Nah, ini kita pakai contoh yang berbeda. Jadi misalnya saya punya, kalau tadi kan satu pakai perlakuan, yang satu tidak. Nah, misalnya kalau ini saya ingin melihat efektivitas tadi ya pelatihan micro skill dalam konseling ini, tetapi dua-duanya saya berikan manipulasi atau pelatihan. Hanya saja tadi yang satu adalah pelatihan menggunakan pendekatan AB, yang satu lagi pelatihan menggunakan pendekatan CD, gitu ya. Nah, di dalam pelatihan itu kira-kira butuh orang nggak, butuh instruktur atau coach-nya nggak? Nah, tentu pasti kita butuh gitu ya, atau pematerinya. Nah, yang dimaksud kesesatan tipe G itu adalah ketika kita tidak mengkontrol si pemateri ini, gitu. Bahwa ternyata dua kelompok ini dengan pendekatan yang berbeda, kita hadirkan pemateri yang berbeda. Nah, kita harus bisa memastikan perbedaan pemateri ini tidak menimbulkan error. Bagaimana mengontrol supaya meskipun pematerinya berbeda, kualitas
materi yang disampaikan, kualitas informasi yang disampaikan, cara penyampaiannya itu dilakukan secara sama atau setara. Nah, kalau tidak kita kontrol, hal tersebut bisa menjadi error tadi yang disebut sebagai tipe G. Nah, caranya ini juga salah satunya bisa diminimalisir dengan dilakukannya randomisasi. Selain randomisasi, tentunya kita membuat situasi-situasi counterbalancing atau kontrol dari sisi pemateri misalnya. Kalau yang memang kita sinyalir resiko errornya adalah dari perspektif itu atau dari si pemateri. Oke, yang terakhir adalah kesesatan tipe R. Nah, pada kesesatan tipe R atau replication, jadi di sini variabel extraneous itu memberi pengaruh yang sistematis terhadap suatu replikasi, tapi tidak berpengaruh pada replikasi yang lainnya. Nah, jadi misalnya kita mereplikasi misalnya kayak kemarin kan teman-teman sudah melihat beberapa paradigma ya dari para dosen yang melakukan eksperimen. Taruh contoh teman-teman melakukan mereplikasi terhadap eksperimen yang dilakukan oleh Bu Ika Widyarini, misalnya tentang emosi moral. Atau mungkin melakukan replikasi terhadap penelitian saya tentang hiring discrimination gitu ya. Nah, di situ bisa jadi ketika Anda menggunakan karakteristik sampel yang berbeda, itu akan menjadikan hasil yang berbeda, di mana hasil ini bisa dipengaruhi juga oleh errornya. Jadi sangat mungkin jika eksperimen dilakukan serentak, misalnya dengan ragam sampel atau populasi, itu akan menghasilkan error. Jadi sebaiknya apa solusinya? Ya, kalau kalian mau melakukan replikasi, pastikan kalian mengikuti semua proses, prosedur, tahapan itu dengan sama persis seperti sumber yang Anda replikasi, dan juga dalam menentukan partisipan harus memiliki kesamaan karakteristik partisipan atau homogenitas sehingga bisa meminimalisir error tipe R. Oke, itu penjelasan mengenai jenis-jenis kesesatan di dalam eksperimen. Supaya teman-teman nanti lebih aware gitu ya, kalau saya mau melakukan eksperimen berarti apa saja yang harus saya perhatikan. Nah, saya lanjutkan. Ada dua macam juga jenis error atau kesesatan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini kesesatan yang kemudian berimbas pada bagaimana kita mengambil kesimpulan dari hasil analisis data, gitu ya kan? Kalau eksperimen kita selalu menyajikan hipotesis, gitu ya, hipotesis sebelum kita melakukan eksperimen. Nah, kesesatan ini ada dua, jadi error tipe 1 dan error tipe 2. Apa error tipe 1? Nah, error tipe 1 itu adalah ini ya, jika kita sebagai peneliti menolak H0 atau hipotesis nol yang sebenarnya benar. Jadi misalnya gini, kalau tadi saya judulnya tentang efektivitas pelatihan micro skill counseling dalam meningkatkan keterampilan konseling gitu ya. Nah, hipotesis saya, misalnya hipotesis A saya itu akan berbunyi ada pengaruh signifikan pelatihan micro skill terhadap keterampilan konseling mahasiswa. Maka H0 saya akan berbunyi, H0 ini kan hipotesis universal atau hipotesis dasarnya ya, akan berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan dari pelatihan terhadap keterampilan konseling mahasiswa. Nah, error tipe 1 itu terjadi jika kita menolak H0, jadi artinya hasilnya itu memang tidak ada perbedaan yang signifikan, memang benar-benar tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi kita menolak itu. Jadi kita menganggap atau kita mengasumsikan atau kita menerima ada perbedaan atau ada pengaruh yang efektif, ada pengaruh dari pelatihan secara signifikan terhadap kemampuan atau keterampilan konseling.
Kemudian yang berikutnya adalah kesesatan tipe 2. Nah, di dalam kesesatan tipe 2, oke, mohon maaf ya, ada iklan dulu tadi. Ya. Nah, selanjutnya kesesatan tipe 2. Nah, kesesatan tipe 2 itu terjadi jika kita sebagai peneliti menerima H0 yang sebetulnya salah. Jadi, tadi kalau H0-nya kan tidak ada pengaruh signifikan dari pelatihan terhadap keterampilan konseling mahasiswa. Ya, kita menerima itu bahwa kita percaya bahwa memang tidak ada perbedaan. Yang sebetulnya seharusnya itu memang sebetulnya ada pengaruhnya gitu. Jadi itulah jenis error gitu ya. Kita membenarkan sesuatu yang salah atau kita menyalahkan sesuatu yang benar. Nah, itu dua jenis error. Dan ini sangat mungkin terjadi dalam penelitian kuantitatif ya, sangat mungkin terjadi. Dan oke, sebelum kita juga menentukan teknik analisis data, selain desain eksperimen, hal lain yang penting juga kita harus tahu jenis data. Jadi jenis data apa sih yang menjadi data variabel dependen kita terutama? Atau jenis data apa sih yang menjadi data variabel yang kita ukur gitu. Nah, ini juga pasti teman-teman sudah sangat familiar gitu ya. Ada 4 tingkatan pengukuran atau jenis data. Yang paling tinggi itu kita sebut rasio. Kenapa? Karena dia memiliki nilai yang berlaku mutlak, misalnya 0, maka 0 ini mutlak 0 gitu ya. Dan angka ini bisa dilakukan operasi hitung, penambahan, pengurangan, perkalian. Jarak antara angka satu dengan angka yang lain itu sama dengan interval juga. Nah, level yang kedua di bawahnya rasio itu adalah interval. Nah, interval ini dia memiliki jarak yang sama antar skor yang satu dengan skor yang lain. Levelnya lebih tinggi dari skala ordinal, tapi nilainya ini tidak mutlak, gitu ya. Beda kalau rasio tadi nilainya mutlak, angkanya mutlak. Nah, kalau interval ini nilainya tidak mutlak, dan baru bisa dikenakan operasi hitungan setelah dibuat nilai standar yang sama. Nah, kalau di bawahnya lagi itu adalah ordinal. Ordinal ini biasanya posisi dalam sebuah urutan atau ranking, di mana jarak antar satu huruf dengan huruf yang jarak antara satu angka dengan angka yang lain itu tidak sama dan juga tidak berlaku nilai mutlak serta tidak bisa dikenakan operasi hitung. Yang paling rendah itu adalah data nominal. Jadi angka di sini tuh hanya difungsikan sebagai penamaan atau simbol. Gitu ya. Misalnya jenis kelamin, laki-laki sama dengan 1, perempuan sama dengan 2 gitu. Jadi ini hanya untuk simbolisasi atau penamaan. Tidak mempunyai hubungan kuantitatif satu sama lain. Ya, contohnya tadi NIM, presensi, nomor KTP, nomor rumah dan seterusnya. Nah, di mana sih biasanya data-data psikologi itu berada? Nah, data psikologi itu biasanya berada di zona yang kedua ini, interval dan ordinal. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana menentukan tes statistiknya, gitu. Nah, untuk bisa menentukan tes statistik atau analisis statistik yang tepat, itu sangat bergantung pada dua hal tadi. Yang pertama adalah jenis data atau tingkatan pengukurannya. Yang kedua sangat bergantung pada desain eksperimen yang digunakan, ya. Oke, dua hal ini yang penting. Nah, kita bisa rujuk juga dari 5 pertanyaan mendasar ini. Yang pertama adalah di dalam eksperimen kita ada berapa banyak variabel independennya. Jadi kalau tadi saya kasih contoh pengaruh pelatihan microskill terhadap keterampilan konseling mahasiswa. Nah, berarti variabel independennya ada berapa? Ya, hanya ada satu, yaitu pelatihan, gitu ya. Oke. Nah, berapa banyak kondisi perlakuan? Nah, di dalam satu variabel independen tadi, yaitu pelatihan, akan ada berapa banyak level of treatment atau bentuk perlakuan atau tingkatan perlakuan yang kita berikan.
Nah, misalnya tadi, oh saya hanya akan memberikan satu dengan pelatihan, satunya lagi tidak dengan pelatihan. Berarti di situ ada dua tingkatan atau dua kondisi perlakuan. Tapi bisa jadi juga saya pengen melihat yang satu tanpa, yang satu lagi dengan perlakuan tapi menggunakan tipe AB tadi, yang satu lagi menggunakan pelatihan tapi dengan pendekatan tipe CD. Oh, berarti di situ ada berapa? Ada 3 kondisi perlakuan di dalam satu variabel independen. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang harus kita tentukan adalah kita akan gunakan between subject atau within subject design. Nah, ini mungkin kalau di dalam pelatihan tadi, yang contoh pelatihan konseling, nah, kalau kita punya 3 kondisi perlakuan, kontrol dan 2 kelompok eksperimen, yang satu AB pendekatannya, yang satu pelatihan dengan pendekatan CD. Nah, apakah kita akan menggunakan satu partisipan tapi digilir di semua kondisi perlakuan, atau di 3 kelompok perlakuan itu kita menggunakan partisipan yang berbeda? Kalau kita menggunakan 3 kelompok perlakuan yang berbeda atau 3 kelompok partisipan yang berbeda untuk 3 perlakuan yang berbeda, maka kita sebut sebagai between subject design. Ya, tetapi kalau kita menggunakan partisipan yang sama tapi dikenai 3 jenis perlakuan, maka kita sebut sebagai within subject design. Nah, ini sama juga dengan kalau di pelatihan yang kalian pelajari kemarin ya di modul 2 tentang visual affect ya, tentang visual affect paradigm. Nah, di situ Anda menggunakan berapa orang? Oh, 1 orang tapi dikenai perlakuan kalau kemarin ada 2 dimensi ya, dimensi valensi dan dimensi arousal. Maka dimensi valensi itu menjadi satu variabel independen. Dimensi arousal itu menjadi satu variabel independen. Jadi totalnya ada berapa variabel independen? Ada 2 variabel independen. Nah, tadi balik lagi sumber datanya, partisipannya ini 1 orang dikenai 2 perlakuan atau 2 orang dalam 2 perlakuan yang berbeda. Nah, kalau dalam praktikum yang kemarin misalnya 1 orang dikenai beberapa perlakuan gitu ya, perlakuan valensi positif arousal tinggi, ada 6 perlakuan ya kemarin ya, coba nanti dicek lagi ada 6 perlakuan, valensi positif tinggi, positif rendah, netral tinggi, netral rendah, kemudian negatif tinggi, negatif rendah, berarti ada 6 kondisi perlakuan gitu. Nah, di situ berarti kita bisa menentukan lagi, oh dia pakai within subject design, misalnya begitu ya. Dan berikutnya, apakah dilakukan pemasangan nggak dalam mengelompokkan partisipan ke dalam kelompok eksperimen tadi? Ya, kalau berpasangan kita lihat lagi tadi di depan sudah ada, berarti bisa disebut block atau match to group design, misalnya gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Pair to group design. Nah, ini akan menentukan juga teknik analisis datanya. Dan yang terakhir, jenis data atau tingkatan pengukuran dari variabel dependent. Tadi yang saya bilang, variabel dependent kita tadi misalnya yang contoh saya tadi adalah keterampilan konseling gitu ya. Nah, keterampilan konseling ini skornya apa? Termasuk dalam data apa? Interval atau nominal atau ordinal atau rasio gitu. Nah, itu juga akan menentukan teknik analisis datanya. Kita akan menggunakan yang mana? Parametrik kah atau non parametrik atau teknik yang seperti apa? Jadi ini adalah 5 pertanyaan dasar untuk membantu kita menentukan teknik analisis yang sesuai. Oke, nah kalau untuk mempermudah kalian bisa lihat di sini. Jadi ini adalah ada tabel gitu ya. Di sini ini jenis datanya kalau interval atau rasio, kalau ordinal dan kalau nominal. Seandainya perlakuan kita atau desain kita itu adalah ada 2 perlakuan dan 2 kelompok independen atau 2 kelompok eksperimen, maka misalnya kita bisa menggunakan t-test gitu ya. Di sini to match group dipasangkan juga
dengan within subject kita bisa menggunakan t-test. Karena hanya membandingkan perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Atau kalau tadi one group pretest, post-test, design gitu. Satu kelompok, tapi kita ukur 2 kali, ada 2 data, maka kita juga bisa menggunakan uji T atau t-test. Nah, berikutnya kalau jenis data masih interval atau rasio, tapi kita punya lebih dari 2 kelompok perlakuan nih, gitu ya. Di sini ada multiple independent group, bisa juga multiple matching group atau within subject. Nah, maka kita bisa menggunakan one way ANOVA yang randomized, bisa juga menggunakan one way ANOVA, tetapi pengukurannya repeated measure. Nah, di dalam modul 2 yang kemarin tentang visual affect, kita menggunakan yang ini, yang within subject ya, karena satu orang dikenai 6 kali perlakuan yang berbeda dan diukur berulang ya. Nah, kemudian kalau desainnya faktorial, artinya apa desain faktorial? Kita punya lebih dari satu variabel independen. Ya, misalnya tadi di contoh modul 2, variabel independennya ada valensi dan arousal. Nah, kita ingin melihat dua pengaruh dimensi ini sebagai dua variabel independen yang berdiri sendiri. Nah, maka kita bisa menyebut ini sebagai menggunakan teknik analisis ANOVA 2 jalur. Ya, kalau matching atau within subject ya tinggal pakai two way ANOVA tapi repeated measure. Jadi sama-sama ANOVA, sama-sama repeated measure, hanya yang membedakan ini dua kelompok perlakuan tetapi hanya di dalam satu variabel independen. Kalau yang ini dua kelompok perlakuan tetapi di dua variabel independen atau bahkan lebih dari dua kelompok perlakuan dari dua variabel independen. Jika data kita ordinal, maka kita bisa menggunakan Mann-Whitney U-test. Nah, ini untuk dua kelompok perlakuan dari satu variabel independen. Atau kalau within subject atau two match group, kita bisa pakai Wilcoxon test. Sedangkan kalau perlakuannya lebih dari 2, misalnya tadi ya pelatihan pelatihan konseling tadi micro skill counseling, saya punya 3 perlakuan tanpa, perlakuan dengan pendekatan AB dan perlakuan dengan pendekatan CD. Maka kita bisa menggunakan di sini Kruskal-Wallis test. Tapi kalau tadi satu orang dikenai berbagai perlakuan di sini ya, atau kita match untuk setiap orangnya di dalam ketiga kelompok tersebut, maka kita bisa pakai freedom test. Untuk nominal, kita bisa pakai chi-square. Jadi jika datanya nominal, seperti misalnya tadi, nomor, tinggi badan, berat badan, gitu ya. Mohon maaf, tinggi badan, berat badan, tidak, itu masuk rasio. Nomor, jenis kelamin, atau hal-hal yang berhubungan dengan variabel subjek gitu ya, itu lebih banyak kita gunakan chi-square. Baik, ini saja penjelasannya. Nah, ini sedikit contoh tadi. Untuk modul 2, misalnya kita pakai two-way ANOVA repeated measure. Nah, hipotesisnya, di sini kan ada 6 ya kemarin. Ada pengaruh valensi stimulus foto IEPS terhadap rating valensi yang diberikan partisipan. Ada pengaruh arousal, nah, berarti ini variabel independen 1, variabel independen 2. Terus kita ingin melihat interaksi antara variabel independen 1 dengan 2 dalam pengaruhnya terhadap valensi, gitu kan. Yang keempat juga begitu, variabel independen 1, variabel independen 2. Kemudian di sini saya ingin melihat bagaimana pengaruh ini terhadap arousalnya. Jadi di sini ada dua variabel independen dan juga ada dua variabel dependen yang diukur gitu ya. Rating dua variabel dependennya adalah rating valensi dan rating arousal gitu. Makanya karena ada 6 kelompok perlakuan, juga ada 6 hipotesis di sini. Oke, nah di sini contoh analisis datanya digunakan untuk menguji. Jadi
Kita kenapa pakai ini? Karena ini bisa digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dari berbagai hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang pada satu variabel. Uji repeated measure ANOVA ini merupakan teknik yang lebih lanjut dari uji per sample t-test. Artinya apa? Ya kalau datanya cuma ada 2 gitu ya, 2 data aja, ya kita nggak perlu berat-berat pakai ANOVA, cukup pakai t-test gitu. Nah, asumsi dasarnya, kalau kita mau menggunakan ANOVA tadi, maka ada asumsi dasar atau uji asumsi klasik yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah variabel independen itu menggunakan data berskala kategorikal. Ya, tadi kan rating ya, rating valensi, rating arousal. Nah, rating ini memang bersifat kategorikal. Variabel dependen menggunakan data interval atau rasio, harus numerik gitu ya. Dan nilai standardized residual untuk semua variabel harus terdistribusi normal. Jadi ini dilakukan uji normalitas dan memenuhi atau bisa kita sebut sebagai normal sebaran datanya. Yang kedua, data harus memiliki varian yang sama atau jenis datanya bersifat homogen. Namun yang ini bukan menjadi syarat mutlak. Tapi kalau yang B ini harus normal. Oke, nah kalau sudah terpenuhi uji asumsi tadi, syarat-syaratnya, maka ini adalah langkah kerja yang bisa kita lakukan kalau kita menganalisis menggunakan SPSS. Tapi tentu beda lagi kalau kalian misalnya menggunakan R, analysis, atau JASP, atau yang lainnya gitu ya. Nah ini, jadi nanti bisa teman-teman pelajari sendiri di situ. Oke, mungkin itu saja. Silakan teman-teman cermati, didengarkan dulu, dipelajari, dan sesi sinkron kita di minggu depan, mohon maaf, sesi sinkron kita akan tetap dilakukan, tapi untuk lebih banyak berdiskusi, ya. Jadi silakan dipelajari dulu materinya. Kita akan lakukan diskusi pada hari H, di mana kita melakukan pertemuan sinkron. Selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.